Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qad lahumul anbiya bighairi haqq wa naqulu zuqu azabal hariq. Sadaqallahul azim. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Kami akan mencatat apa yang telah mereka katakan itu, beserta pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan berkata kepada mereka pada hari kiamat, rasakanlah olehmu azab neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Ali Imran 181. Beberapa ibu yang sangat kami muliakan serta anak soleh-solehah yang kami banggakan, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah kembali. Dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, selalu kita berharap berdoa kepada Allah, ibadah apapun yang kita kerjakan benar-benar bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu, kita mohon betul kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu serta anak soleh-soleh penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami banggakan, kita lanjutkan Bapak Ibu hikmah dan pelajaran dari isi Al-Quran. Kamis yang lalu kita sudah sampaikan surat Ali Imran ayat 181, tapi tidak tuntas kita tuntaskan hari ini. Di hari Kamis sudah kita sampaikan di penggalan ayat wa nahnu aghniya, dan kami kaya. Di sini di mana Bapak Ibu orang yang memiliki banyak harta tapi tidak pernah bersedekah karena merasa tidak butuh dia kepada Allah. Maka Allah gambarkan dalam ayat ini di mana orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin, orang-orang munafik itu sombongnya minta ampun. Nah, kita sampaikan dari Kamis lalu. Sekarang kita sambung penggalan beberapa ayat berikutnya untuk menuntaskan Ali Imran 181. Kemudian sana turuma qulu. Jadi kami akan mencatat apa yang telah mereka katakan. Ini yang penting menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu. Jadi Al-Quran ini walaupun mengisahkan peristiwa-peristiwa lampau, perangai-perangai Yahudi, perangai-perangai musyrikin, dan itu tak menjadi pelajaran bagi kita. Di apa yang Allah gambarkan di sini kita koreksi, apa hubungannya dengan kita. Allah katakan wasana tuhuma qalu. Kami akan mencatat apa yang telah mereka katakan. Jadi sangat tubuh kami akan mencatat. Nah, ini yang harus menjadi peringatan, ini menunjukkan bahwa setiap perkataan dicatat secara permanen. Tidak ada yang terhapus, tidak ada yang dilupakan. Malaikat rakib dan atid setia mencatat setiap detik. Maka Bapak Ibu, jika setiap kata yang kita ucapkan hari ini akan dibacakan ulang di hadapan Allah di hari kiamat, apakah kita akan tetap berbicara sembarangan? Apakah kita akan tetap berkomentar buruk di mana saja di media sosial? Apakah kita akan tetap mengumpat dan memfitnah?
Ini renungannya bagi kita Bapak Ibu. Kita lihat di era medsos, di era digital, jejak digital tidak pernah hilang. Screenshot, rekaman, dan arsip digital bisa menjadi bukti. Begitu juga catatan malaikat. Tidak ada yang bisa dihapus, diedit, dan dimanipulasi. Maka hati-hati Bapak Ibu. Jangan semua yang kita pikirkan kita katakan, tapi apa yang akan kita katakan benar-benar kita pikirkan. Sebenarnya Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan sebenarnya kita tidak boleh berbicara, dilarang berbicara, kecuali yang baik-baik saja. Itu kata Rasulullah Bapak Ibu. Kemudian kita lihat tinggalan berikutnya, wa qatlahumul anbiya'a biwayri haq, beserta pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa alasan yang benar. Di orang Yahudi itu Bapak Ibu, dia tidak hanya mengubah kitab, juga membunuh yang membawa kitab, membunuh yang pembawa risalah, membunuh para nabi. Mungkin ketika membaca ayat ini, oh ayat ini bukan untuk kita tidak mungkin membunuh nabi, tapi kan tidak ada sekarang. Maka Al-Quran ini Bapak Ibu tunjuk untuk orang dulu, orang sekarang, dan sampai kapanpun petunjuk. Walaupun tidak ada nabi, tapi bisa kita ambil hikmahnya. Kita lihat di sini, Allah menggabungkan dua dosa besar dalam satu ayat. Satu, penghinaan terhadap Allah dengan mengatakan Allah miskin. Kenapa Allah suruh kita memberi kepada kepada umatnya, kepada hambanya, berarti Allah miskin. Itu yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian dosa berikutnya pembunuhan para nabi. Ini menunjukkan bahwa dosa terhadap Allah, haqqullah, dan dosa terhadap manusia, haqqul ibad, sama-sama berat dan sama-sama akan dihisab. Dan puncak di sini kita lihat bahwa membunuh nabi adalah puncak kejahatan terhadap manusia, sedangkan menghina Allah adalah puncak kejahatan terhadap Sang Pencipta. Ingat, kedua dosa ini menunjukkan hati yang sudah mati total, tidak menghormati Pencipta dan tidak menghargai utusannya. Tentu di zaman sekarang Nabi tidak ada. Di zaman modern, membunuh Nabi tanpa hak bisa bermakna melecehkan ajaran yang dibawa Nabi, menolak sunnah dengan sombong. Doa pakai janggut menurut kambiang. Mangga tutup lama tu dengan nampak jalan di golai, mangga senjang kaki itu bahaya. Mangga begini dua, begini tiga, itu Nabi membenarkan itu. Kemudian menghina ulama pewaris Nabi, maka seperti ini ulama sepakat sama dengan membunuh Nabi. Kemudian ulama qulu zuqu azabal harik, dan kami akan berkata, dulu mereka berkata, dan nanti di akhirat kami akan berkata, rasakanlah azab neraka yang menyala-nyala. Zaku, rasakanlah. Menunjukkan bahwa azab itu bukan sekedar dilihat, tapi benar-benar dirasakan dengan seluruh indera. Dan kata al-harik menunjukkan api yang sangat panas yang membakar habis segala sesuatu. Bayangkan Bapak Ibu, jika di hari kiamat Allah sendiri yang berkata kepada kita, rasakanlah, bukan malaikat, bukan makhluk, tapi Allah yang selama ini kita abaikan. Betapa mengerikan itu. Dijadikanlah ini hikmah dan pelajaran. Ali Imran 181. Berpikirlah sebelum berkata-kata, jangan pernah menghina Allah, jangan pernah menghina Rasulullah, jangan menghina ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Hanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.